Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Deden Riyandi dari SD Negeri Sukabakti Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6, dengan fasilitator Bapak Usep Nuh, MPD, dan pengajar praktik Ibu Dede Sefti Kurniasi, MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.3.A.8. Koneksi antar materi, modul 1.3. Koneksi antar materi pada modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 Visi guru penggerak, semuanya memiliki keterkaitan, yaitu akan bermuara pada visi yang berpihak pada murid. Sebagai bekal mereka dalam menghadapi tantangan alam dan tantangan zaman, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidik harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak, dalam mendidik, harus berpihak pada murid, untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dan dari kedua modul tersebut, memiliki koneksi yang sangat erat, dengan visi guru penggerak, yang menuntut pendidik harus memiliki visi yang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, serta berpihak pada murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan peran pendidik dalam mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inkuiri apresiatif adalah peran pendidik harus mampu membentuk kepemimpinan murid dengan berpihak pada murid dalam mewujudkan profil pendidikan Pancasila. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan paradigma inkuiri apresiatif dengan tahapan Bagja: 1. Buat pertanyaan, Devin; 2. Ambil pelajaran, Discover; 3. Gali mimpi, Dream; 4. Jabarkan rencana, Desain; 5. Atur eksekusi, Deliver. Diperkenalkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi, keterkaitan peran pendidik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inkuiri inspiratif sangat sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar selamat dan bahagia. Sebagai pengingat, di sini saya akan tampilkan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 dijelaskan, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, dari koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dapat saya simpulkan bahwa fokus utama prakarsa perubahan dalam dunia pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Menuntun murid sesuai kodratnya sebagai usaha untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Diharapkan pendidik memiliki visi yang berpihak pada murid, melalui peran dan nilai yang dimiliki pendidik, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah untuk mewujudkan sebuah visi, salah satunya adalah dengan paradigma inkuiri apresiatif, melalui tahapan Bagja. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif, dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Pendekatan apresiatif adalah filosofi dan bukan teknik. Inkuiri apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme, ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Selanjutnya kita memasuki rumusan visi. Visi yang menjadi impian saya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui penguatan peran dan nilai guru penggerak dalam menghadapi perubahan zaman. Dari visi tersebut, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua untuk memperkuat spiritual murid. Dari prakarsa perubahan tersebut, saya menyadari bahwa pendidik sebagai pemimpin pembelajar dituntut untuk merawat akhlak pribadi murid dan akhlak murid kepada manusia lainnya yang menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi spiritual. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inkuiri apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. 5 tahapan Bagja yaitu: 1. Buat pertanyaan; 2. Ambil pelajaran; 3. Gali mimpi; 4. Jabarkan rencana; dan yang kelima adalah atur eksekusi. Selanjutnya, saya akan menjabarkan rancangan strategis perubahan tahapan Bagja pada kanvas Bagja sebagai berikut. Pada tahap buat pertanyaan utama, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Adapun aksi yang akan dilakukan adalah: 1. Mencari informasi dari warga sekolah, siapa yang sudah membiasakan diri mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru kelas, orang tua, dan murid. Dan yang ketiga adalah memberikan contoh dalam pelaksanaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Pada tahapan Bagja kedua, yaitu ambil pelajaran, saya susun beberapa pertanyaan, diantaranya: pertama, siapakah warga sekolah yang sudah berhasil melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Pertanyaan kedua, bagaimana warga sekolah tersebut melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukannya agar bisa melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Dan pertanyaan terakhir, pada tahap ambil pelajaran ini adalah, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Adapun
Apapun kegiatannya adalah 1. Berkomunikasi dengan kepala sekolah, guru kelas, orang tua murid dan murid. 2. Mencari informasi, atau mencatat bagaimana praktik, dan keutamaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Gali mimpi merupakan tahapan bagja yang ketiga. Pertanyaan pada tahap ini, diantaranya, 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi, ketika dilaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? 2. Bagaimana perasaan saya, ketika melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan tersedia untuk pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Tindakan yang dilakukan pada tahap ini, diantaranya, 1. Membuat gambaran atau narasi diri saat berhasil melaksanakan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Dan tindakan yang kedua adalah mendokumentasikan kegiatan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua dan memajangnya di mading sekolah, di medsos, serta menjaga semangat dan membangun motivasi bersama untuk melakukan usaha selanjutnya. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Ada 5 pertanyaan pada tahap ini, yaitu pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? 2. Berapa lama target untuk mencapai terlaksananya pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? 5. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Tindakan pada tahap jabarkan rencana ini adalah 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Dan yang kedua, meminta guru kelas dan guru PAI dalam menguatkan materi tentang keutamaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Tahapan terakhir dari bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini diantaranya, 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Ketiga, berperan sebagai apa saja dalam rencana ini? 4. Kapan usaha mencapai pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua ini akan mulai dilakukan? Kelima, bagaimana pencatatan kemajuan dari pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Dan yang keenam, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam melakukan usaha pelaksanaan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua? Tindakan pada tahap atur eksekusi ini, diantaranya, 1. Melakukan pendekatan, komunikasi intensif, koordinasi, dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid dan orang tua murid. Yang kedua, berkoordinasi khusus dengan guru kelas dan guru PAI agar menuntun anak dalam memahami keutamaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Dan yang terakhir, melakukan penilaian dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan karakter peserta didik dalam rangka pengembangan atau penguatan pembiasaan mengucapkan salam kepada sesama atau yang lebih tua. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi khazanah dunia pendidikan pada umumnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, pemaparan ini jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebagai kata penutup, saya kutip tulisan Mas Aldirian Maulana, dalam video manajemen perubahan dengan bagja pada konteks sekolah, pada eksplorasi konsep modul 1.3.A.4, sub 7. Murid tidak membutuhkan guru yang sempurna. Murid membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar? Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi dan memberikan semangat selama pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Salam bahagia, hasbunallah wa ni'mal wakil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.